Halo, nama saya Anggi Fitra Andika dari NIM 0535187881. Untuk tugas 3 di basis data kali ini, kita akan melakukan praktikum transaksi, yang mana di transaksi ini itu nantinya ada membuat prosedur dari commit, rollback, checkpoint, serta trigger. Oke, langsung saja kita masuk ke tabel rumah sakit yang pernah dibuat sebelumnya. Di sini saya udah input beberapa rows juga dari tabel pasien. Oke, langsung aja kita buat. Yang pertama adalah untuk commit ya. Di sini kita masuk ke menu rutin. Kita create new rutin. Masukin nama rutin name-nya. Ini drop aja. Oke. Untuk transaksi yang pertama, karena di sini saya udah buat transaksi namun tidak ada komen commit, maka data ini tidak akan masuk ke database. Kita coba cek dulu. Di sini udah masuk transaksi 1, kita coba execute. Di sini harus sudah ada ya. Namun ketika kita cek di pasien, di sini tidak masuk karena tidak ada commit. Oke, kita lanjut buat transaksi kedua. Transaksi kedua, lalu di sini kita bikin yang ada commitnya. Kita input seperti tadi ya. Oke, kita coba execute. Di sini sudah termasuk ke sini di ID 6. Kita coba cek di ID pasien, di tabel pasien, datanya terinput. Oke, sekarang lanjut ke transaksi yang ketiga, yaitu rollback. Kita buat dulu di sini transaksi ketiga. Menurut aja, coba buat dulu. Oke, kita coba bikin transaksi ketiga, di mana di sini ada rollback gitu. Kita coba jalankan, kita execute saja. Nah, kenapa di sini no rows affected? Karena dia ada rollback. Jadi untuk di sini juga dia tidak bisa berubah ke nama Miftah di ID 3. Kita lanjut yang keempat, yaitu jalankan untuk transaksi 4 ini. Kita di sini ada perintah untuk masuk ke tabel pasien, lalu di rollback, maka ini nantinya tidak dianggap. Lalu di sini kita akan merubah nama pasien menjadi Miftah dengan ID pasien nomor 3. Kita coba jalankan. Oke ya, sudah berubah ya. Kita coba cek di pasien, maka di sini berubah menjadi Miftah.
Oke, kita lanjut ke transaksi 5, yaitu kita akan membuat checkpoint. Dimana checkpoint ini nantinya akan di rollback gitu. Jadi bisa menjalankan balik lagi. Kita coba. Oke. Di sini udah saya buat insert into, kita ambil pasien, ini value-nya, lalu di sini kita save point menjadi point 1, lalu kita input lagi. Di sini ada perintah rollback. Nah, perintah rollback ini maka ini tidak akan dijalankan, tapi akan kembali lagi ke perintah nomor 1, ke save point 1. Jadi dari transaksi 5 ini yang nantinya akan terinput yaitu ID 7 dan ID 9. Untuk yang ID 8 ini tidak akan terinput. Kita coba saja. Nah, untuk ID 8 nya tidak ada, jadi yang terinput itu hanya ID 7 dan 9, di mana ada Rida Agustina dan Budi Santoso. Sini kita lihat, oke, masuk. Lalu selanjutnya kita akan buat yang namanya trigger. Dimana trigger ini pertama-tama kita harus bikin dulu namanya tabel. Kita buat di SQL aja. Kita buat tabel obat dulu. Yang kedua, kita bikin tabel transaksi obat. Oke, di sini untuk tabel transaksi obat dan ID pasien dan ID obat ini kita tambahkan dulu sebagai key. Kita indeks dulu. Jika sudah, kita coba bikin relationship-nya. Kita masuk ke menu designer. Di sini ada obat, transaksi obat, sama pasien. Dari lalu dari tabel referensi key-nya dari obat. Oke, sudah ya. Kita coba balik lagi. Lalu kita lanjut. Selanjutnya kita akan buat trigger. Dimana di sini langsung masuk saja ke menu trigger di sini. Saya akan bikin trigger dengan
trigger jual di tabel transaksi obat, sini after. Fungsi dari trigger ini ketika nanti saya membuat transaksi obat, dimana nanti di tabel obat di stok itu akan ikut berkurang. Contoh di tabel obatnya itu ada stok dari obat A itu 20, terus nanti ada transaksi obat 5, maka itu nanti akan berkurang menjadi 15. Nah, di sini sudah ada. Sekarang kita coba input dulu obatnya di sini. Oke, di sini udah ada obat ya. Ini vitamin C 8.000, harganya stoknya 20. Saya akan coba tes di sini. Kita input data di transaksi obat. Nah, di sini saya sudah masukkan data dengan ID obat nomor 3, jumlahnya 5. Maka seharusnya di tabel obat itu akan berkurang menjadi 15 ya. Betul sekali. Oke, mungkin cukup untuk tugas 3 kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.